Yes. Yes. Mari kita persiapkan hati kita, saudaraku. Kita akan mulai ibadah kita. Salam. Salam lagi berigas, berlambang. Kita bersukacita hari ini. Kita bisa berkumpul beribadah, masih kuat, masih sehat, semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita mohon hormat hambanya berpembuka ada. Mari kita satu dan doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas PHA-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa hadir di tempat ini Tuhan. Karena Tuhan selalu menjaga kehadiran kami, memberkati kami kesehatan, kekuatan yang luar biasa Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bapa, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya nanti Tuhan. Kami tidak izin segala puasa-puasa mengganggu, puasa-puasa iri dengki, puasa-puasa apapun, kemudian puasa itu yang sehat kami ibadah mengganggu kami tidak izin puasa itu kami ikat patah hancur puasa. Nama Yesus untuk kursi ibadah kami Tuhan sampai selesai nanti. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita persiapkan hati kita akan menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau mengasihi kami umat-Mu jemaat tempat ini Tuhan. Terima kasih. Engkau begitu baik bagi kami sampai saat pagi hari ini. Kami mau beribadah kepada Engkau. Kami mau menyembah Engkau tempat ini Tuhan. Kami memuji Engkau Yesus. Dan Engkau ada bersama-sama kami tempat ini. Terima kasih yang baik. Haleluya. Oh Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kau baik, terima kasih ya.
bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih kami hidup sampai hari ini. Kami bisa beribadah kepada kami, kita berdoa kepada Tuhan. Dapat melihat Tuhan, kami mengasihi Engkau yang bisa segala-galanya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan bagi kami saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini pujian kami Tuhan. Ini persembahan kami. Di dalam nama Yesus kita percaya sama-sama katakan amin. Kita mau bersukacita dalam Tuhan. Kita lima tunggu berdiri. Kita mau bersukacita dalam kebaikan Tuhan. Kita sungguh bangga punya Bapa seperti Yesus.
Kita bersyukur sukacita yang Tuhan berikan bagi kita. Amin. Saatnya kita akan buka ruang kesaksian, menyaksikan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Silakan saudaraku. Apa yang kita sudah lewati seminggu ini bersama dengan Tuhan. Ada luka, ada sukacita. Silakan, siapa yang bersaksi? Ditunggu. Mama tuh. Mami Meme. Salam. Apa kabarnya hari ini? Ya, terima kasih itu karena kasih kita bisa berkumpul karena kemurahan Tuhan yang selalu menyertai kita. Tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Saya ingin bersaksi cinta kasih Tuhan. Saya bersyukur atas kasih dan penyertaan. Tanpa Tuhan kita tidak apa-apa. Mungkin kalau kita tidak menyerahkan hidup kita sama Tuhan, mungkin kita sering menangis atau sering kecewa gitu. Tapi saya bersyukur walaupun saya hidup tidak sempurna seperti orang lain, tapi saya bersyukur, saya bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun begitu banyak halangan, walaupun begitu banyak pergumulan, masalah, tapi saya tetap menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Apapun persoalan kita, tanpa kita mengandalkan Tuhan, kita hampa. Itulah yang saya saksikan dalam kehidupan saya. Saya sering, setiap saya melakukan segala sesuatu, saya berdoa, pasti Tuhan tidak pernah mengecewakan, selalu Tuhan jawab. Walaupun begitu, kalau kita mengandalkan kekuatan kita, mungkin kita tidak mampu, mungkin sering menangis, sering kecewa, bahkan sering berputus asa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, apapun kita doakan, pasti Tuhan menghibur kita. Bahkan ada sukacita yang siapa-siapa yang datang, itu yang menghibur kita. Itu yang saya rasakan, saudara. Saya percaya, walaupun saya tidak cerita, tapi Tuhan tahu, Tuhan melihat, bahkan Tuhan menilai kehidupan kita. Saya sering berdoa, Tuhan, saya bilang, saya juga bersyukur kemarin anak saya Atul lulus SD. Ya, bahkan anak saya juga Yaya kemarin melakukan wisuda TK, lulus juga. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan selalu ikut campur tangan dalam anak-anak saya, dalam cita-cita mereka. Bahkan saya menyerahkan semuanya itu ke dalam tangan Tuhan. Bahkan saya juga berdoa juga buat anak saya Biwi. Hari Senin ini mereka menghadapi ujian ulangan sekolah. Mudah-mudahan dia naik kelas. Saya kemarin pas ngambil rapot, gak mau masuk ruangan, rasanya kecewa atau malu gitu oleh anak saya sendiri yang gak naik kelas. Tapi saya berdoa sama Tuhan, mudah-mudahan di tahun ini dia bisa naik kelas 4. Itu doa saya sama Tuhan. Buat Biwi, kata si kemarin siapa yang bilang, katanya Biwi itu ada kemajuan sedikit lah dari dulu. Mungkin dia bisa membaca itu, ngepel bisa, sudah saudara. Saya terus berdoa buat anak saya Bibi, Tuhan tolong dia, Tuhan kau buka pikirannya. Saya sering menangis, Tuhan sama anak-anak saya bilang sama Tuhan, bilang kita tidak mengandalkan Tuhan, sering kecewa saudara, mungkin sering menangis, bahkan sering berputus asa. Bahkan saya saja Tuhan, saya bilang, bahkan kan kemarin juga kami membuka warung walaupun kecil, hanya jualan es sama Senin. Tapi saya bersyukur, kata
Tuhan, jangan berkecil hati. Sebelum membuka usaha kita berdoa dulu. Bersyukur saudara, kita berdoa pasti ada aja yang beli. Walaupun tidak banyak, tapi bersyukurlah untuk mencukupi jajan anak-anak. Saya bersyukur sama Tuhan itu aja. Mungkin saya sering juga, bahkan saya juga berdoa. Kemarin hampir tidak ada membayar wisuda anak saya Yaya. Tuhan berikan saya ada aja jalan untuk membayar sekolah anak saya Yaya. Itu kan berfoto itu 600 berbayar per orang. Tapi saya bersyukur, bahkan juga saya berdoa juga buat buat anak saya Atul. Tuhan, saya bilang saya tidak tahu dari mana saya dapat ya anaknya untuk membayar sekolahnya, tapi saya serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu. Saya bilang cukupkan apa yang kami perlukan. Saya bilang dari mana Tuhan menolong saya, kan anak-anak saya kan Yaya itu kan masuk SD. Kemarin ijazahnya 600, SPP-nya 5,5. Apalagi SMP 1 juta lebih. Belum lagi anunya. Anak saya Yaya kan masuk SD, tebus baju olahraganya 200 lebih. Belum bayar seragam-seragamnya. Oh Tuhan, saya bilang semuanya bahasa Indonesia kena hayak konuna. Ya jadi aku tidak khawatir kalau kan Bapak Pendeta tidak pernah khawatir. Pasti Tuhan mencukupkan jika perlukan. Tegi jalan dengan Tuhan teh. Asal kita tetap berdoa dengan berusaha gitu. Laku umat Tuhan tegi jalan dengan kamu. Apa menyengkulah anak teriang tegi kesaksianku. Amun aku mengandalkan kekuatanku teh dengan aku teh tahu apa dengan memikir teh saudara. Kalau anda aku buah mah harang dia umat teh memikir kelampi Tuhan. Aku teh membayar sekolah anakku. Bahkan namun bapak aku kenaksi kenapa apa mereka krediti. Teh kenamu cukup ibaratkan. Kamu teh anda oleh meluah yang tapi aku tidak pernah menyerah. Tetapi yang aku teh berdoa akan keluarga akan usaha teh pasti teh jalan dia mungkin Tuhan tidak mendoa kita mereka terpuruk teh Tuhan dapat aku pernah merasakan di teh. Aku di teh Tuhan dilakukan dengan umbang-umbang Tuhan. Cukupkan di perlu kete Tuhan. Elah mengenuhi belum tetap semangati. Yo di teh aku teh kesaksianku teh. Aku teh hendak menyanyi lagu teh. Dia buka jalan. Di teh naik. Yowi. Yowi. Yo. Dia buka jalan hari silakan. Tiada jalan. Ya sama-sama kita menyanyi ya. Aku sudah lelah hafal kita. Ya semuanya kita nyanyi. Jangan Robi. Jalan saat tiada jalan. Ajaib dibukanya jalannya yang menghukumku dan menopang hidupku. Ajaib dibukanya jalanku yang menuntunku dan menopang hidupku. Dengan yang ajaib dibukanya jalanku yang menuntunku dan menopang hidupku. Dengan kasih yang akhirnya dibukanya jalan yang menuntunku dan menopang hidupku. Asalnya jalan jalannya. Haleluya, maaf saudara belum hafal. Saya terima kasih itulah kesaksian saya. Luar biasa, Mak.
Puji Tuhan. Silakan. Mantap, mantap. Silakan siapa lagi? Satu orang lagi. Silakan. Mantap. Laina. Haleluya, puji Tuhan. Salam. Bersyukur ya kita sama Tuhan karena Tuhan itu sangat baik bagi kita. Bersyukur juga buat kasih Tuhan buat keluarga Mama Atul. Tuhan buka jalan bagi mereka. Setiap apa yang mereka butuhkan, perlukan, Tuhan sediakan bagi mereka. Kita juga percaya Bapak Ibu dalam kehidupan kita pasti Tuhan buka jalan bagi kita juga Bapak Ibu Saudara ya. Saya juga mau bersaksi betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami Bapak Ibu ya. Pada saat ini Bapak Ibu, badai ini luar biasa yang sedang mengguncang kami pada saat ini. Tapi kami percaya Bapak Ibu, kami tidak khawatir, kami tidak takut karena kami punya Tuhan yang begitu besar bagi kami, mengalahkan segala rintangan dalam hidup kami Bapak Ibu. Kami tidak akan goyah karena sebelum juga ada badai juga dalam hidup kami, tetapi kami lewati bersama Tuhan. Kami boleh berjalan bersama Tuhan. Itu Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Dan kami percaya pada saat ini juga Tuhan pasti membela kami Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Saya mau ajak suami saya juga Bapak Ibu ya, memuji Tuhan. Saya rindu mengajak suami saya Bapak Ibu. Meskipun generasi berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun
dan banyak-banyak ya. Sekarang kita akan beri persembahan kita. Berpersembahan. Kita mohon Mama Tina ya. Mama Tina. Oh, Matu. Ya, Matu. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih dan penyertaan dalam hidup kami. Kami berkumpul di tempat ini karena kebaikan, karena penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami ingin memberikan persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang memberi. Biar persembahan kami ini berguna bagi kerajaan, kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan terima kasih Tuhan Yesus, kami Sembari bantu tidak kami disebut ujian. Tuhan yang mendapat langkah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Saat pagi ini Tuhan, jelang siang hari kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan. Sebelum kami berdoa, suci kuduskan hati pikiran kami, supaya kami benar-benar layak di hadapan Engkau, mendengarkan setiap doa dan permohonan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa secara khusus buat pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan. Berkati pelayanan yang ada di tempat ini Tuhan, karena kami tahu pelayanan ini milik-Mu Tuhan, yang Kau percayakan buat kami semua bersama-sama bergerak melayani di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap pelayanan yang ada di tempat ini. Kami rindu Tuhan, Kau tambahkan bilangan orang percaya kepada Engkau. Kami rindu Tuhan Yesus saat ini Desa Bereng Rambang penuh kemuliaan-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan buat pembangunan gereja yang sedang terlaksana di tempat ini. Kami angkat ke dalam tangan-Mu. Kami membutuhkan dana dan biaya Tuhan. Kami percaya Kau cukupkan setiap keperluannya Tuhan, dari yang terkecil sampai yang terbesarnya Tuhan. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar saat ini. Kau yang sanggup melakukan buat kami semua Tuhan. Dan saat kami berdoa juga Tuhan, buat pelayanan yang ada di Palangkaraya Ipal 9 Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibadah sore nanti Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap para pelayan-Mu yang ambil bagian, Engkau urapi, Kau pakai mereka, Kau persiapkan sejak hari ini Tuhan. Biarkan setiap ibadah kami Tuhan bukan ibadah yang biasa-biasa saja, tapi kami rindu ibadah yang mengandung kuasa, ibadah yang luar biasa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang jauh Tuhan dekatkan, yang berdosa Tuhan ampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Tuhan ibadah sore nanti juga ke dalam tangan-Mu. Cuaca Engkau beri yang terbaik Tuhan, biar kami boleh leluasa memuji, mempermuliakan nama-Mu Bapa. Kami berdoa juga Tuhan saat ini Tuhan, buat Tuhan Yesus jiwa-jiwa Tuhan. Kami rindu Tuhan Kau tambahkan bilangan kami orang percaya kepada Engkau yang ada di Bereng Rambang, yang ada di Pal 9 juga Tuhan. Kami angkat ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan
Kau sanggup mengirim jiwa-jiwa yang baru Tuhan, yang lapar, yang haus akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sanggup mengirimkannya Tuhan, dari timur, barat, selatan, utara, boleh berbondong-bondong datang kepada Engkau Tuhan. Mereka boleh dibebaskan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, secara khusus buat desa Bereng Rambang di tempat ini, jamaah desa di tempat ini Tuhan. Kami rindu desa Bereng Rambang diselamatkan. Kami rindu Tuhan desa Bereng Rambang Tuhan dimenangkan Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Bereng Rambang Tuhan milik-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau sanggup mengirimkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan, dari desa Pahawa Tuhan sampai ke desa-desa yang ada di tempat seputaran tempat ini Tuhan, boleh datang ke tempat ini Tuhan. Itu kerinduan kami saat ini Tuhan. Bahkan kami berdoa buat saudara seiman kami yang belum sempat hadir juga Tuhan. Apapun keadaan mereka Engkau tahu Tuhan. Kau jamah hati mereka Tuhan. Engkau Tuhan tarik mereka ke tempat ini Tuhan, supaya mereka boleh datang ke tempat ini Tuhan, memuji mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan jamah mereka Tuhan, ingatkan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini juga kami berdoa Tuhan, buat Tuhan Yesus, oh Bapak Ibu Gembala yang ada tempat ini, berkati Tuhan. Pakai mereka Tuhan menjadi alat-Mu Tuhan, untuk hormat kemuliaan nama. Pergumulan mereka Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Kau berkati anak-anak mereka Tuhan, yang duduk dalam bangku pendidikan. Kau berkati apa menjadi cita-cita harapan masa depan anak-anak mereka. Engkau memberkati Tuhan. Biar itu semua genap sukacita mereka, di dalam mereka mengasihi Engkau. Kami berdoa buat Ibu Gembala senior kami juga Tuhan, berkati kesehatan, berkati Engkau tambahkan umur panjang buat Ibu Gembala senior kami, untuk dia boleh melihat karya-Mu Tuhan di dalam setiap Tuhan pelayanan yang ada Tuhan, yang Engkau percayakan buat setiap kami, buat semua kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami serahkan Ibu Gembala senior kami ke dalam tangan-Mu. Apabila dia sakit Tuhan, sembuhkan dia saat ini. Di saat dia lemah, kuatkan dia Tuhan. Engkau yang menopang dia, Engkau yang mencukupkan setiap keperluannya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Ibu Gembala kami Tuhan. Kami berdoa buat para pengerja-pengerja yang ada juga Tuhan. Berkati para pengerja-pengerja yang ada. Beri kesehatan buat kami selalu Tuhan, untuk kami boleh selalu bergandengan tangan Tuhan, untuk melayani Engkau Tuhan. Untuk kami boleh sehati, sepikir, menaruh kasih dalam kasih persaudaraan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati para pengerja yang ada Tuhan. Engkau memberkati apapun jadi kebutuhan kami, Engkau yang mencukupkannya Tuhan. Apapun jadi Tuhan Yesus, oh beban kami Tuhan, kami percaya Engkau semua yang akan menyelesaikan. Engkau sendiri yang akan mencukupkan buat kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat jemaat Tuhan yang ada tempat ini, apapun keadaan mereka Tuhan, kami percaya Engkau tahu dan mengerti Tuhan. Kami berdoa saat ini, berkati setiap usaha-usaha mereka Tuhan, setiap mata pencarian mereka Engkau berkati. Engkau memberkati rumah tangga mereka Tuhan. Biarkan setiap rumah tangga yang ada di tempat ini menaruh harapan mereka hanya kepada Engkau. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati setiap usaha-usaha mereka, setiap cita-cita harapan masa depan mereka Tuhan. Hidup nikah mereka juga diberkati di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menolak setiap penghalang-penghalang apapun yang coba-coba mengusik akan usaha mereka yang ada di tempat ini. Setiap ilalang pelahap, pelompat, pengerik, pemindah, di dalam nama Yesus kami ikat, tolak, patah, hancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus Engkau pergi dan keluar. Enyah Kau darah Yesus yang berkuasa. Kami percaya berkat-berkat Tuhan mengalir atas jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan semuanya Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Mari kita serahkan hati kita firman Tuhan. Terima kasih Bapa, firman kami setiap hari Tuhan. Karena kami tetap firman dan kasih diri Tuhan. Firman itu hidup pada kami. Mau yang kami nyatakan di setiap kata rapi Tuhan. Hikmat dan maksudnya yang Kau tambah pada kembali Bapa kembali sidang Tuhan. Karena hari ini perjamuan kudus Tuhan minyak terjadikan bagi kami, dalam tercurah bagi kami, menebus kami untuk kami berdosa. Terima
kasih buat kebaikan dari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Salah satu pujian ini, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah aku ragukan
Terima kasih buat kasih setiamu bagi setiap kami. Terima kasih untuk kebaikanmu, pemeliharaanmu dalam hidup kami. Dalam segala hal Tuhan memandang dan memperhatikan, bahkan memberi pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Walaupun kami tidak setia, Engkau tetap setia bagi kami. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih untuk ibadah gereja Barigas Mereng Rambang di tempat ini Tuhan. Bahkan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu. Kami rindu firman-Mu boleh mengubahkan kehidupan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, membuka jalan atas segala hal dalam kehidupan kami. Kami berdoa apa yang disampaikan pada siang hari ini melalui Bapak Gembala sungguh-sungguh boleh membawa kami mengenal pribadi Tuhan lebih lagi, membawa kehidupan kami semakin diubahkan, dan tidak ada bagian kuasa-kuasa iblis, setan, penghulu udara, bahkan roh intimidasi, roh pendakwa, orang-orang kuat atas tempat ini, segala kuasa-kuasa kuasa kenajisan, penghulu-penghulu di udara, apapun namanya yang coba mencuri kebenaran firman Tuhan, kami sepakat, kami ikat, olah patah, hancurkan segala kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Pergi kaunya, tinggalkan segala pekerjaanmu, tidak ada bagianmu atas pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini, atas hidup kami semua di tempat ini. Darah Yesus membungkus setiap kami, bahkan orang-orang yang kami kasih dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan isi hatimu, berfirmanlah Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang sama-sama siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Hari kabar? Tetap semangat, amin. Saudara diberkati Tuhan, amin. Amin. Saudara percaya saudara adalah milik kesayangan Tuhan, pribadi yang paling berharga di mata Tuhan, amin. Amin. Kita ini orang-orang yang paling berharga, itu makanya kita harus percaya bahwa Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita ya. Tantangan apapun ya, coba perhatikan, Tuhan tetap pelihara kita. Amin saudara. Tuhan tetap pelihara kita loh. Itu makanya bagian kita lakukan aja di hadapan Tuhan. Ya, jangan takut, jangan gentar. Bagian kita lakukan aja. Karena begini, ya hidup kita ini hanya sementara di muka bumi ini ya. Amin saudara. Ada yang menyangka hidupnya akan 1000 tahun lagi kan? Ya, itu lagu-lagu dangdut aja, lagu-lagu cinta-cinta yang gak jelas itu. Ya, selamanya katanya. Aduh, ya orang-orang yang putus asa itu nah gitu-gitu ya. Nah tetapi kita bersyukur sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan. Percayalah, Tuhan itu gak seperti yang kita pikirkan. Betapa Dia itu mengasihi kita loh. Amin. Betapa Tuhan itu mengasihi kita, sayang sama kita ini. Itu makanya Dia mengorbankan dirinya itu kenapa? Karena Dia sayang sama kita. Dia mau supaya kita itu masuk hidup dalam kekekalan. Amin saudaraku. Itu makanya Tuhan gak mau kalau kita itu menduakan Tuhan. Jangan menduakan Tuhan. Nanti kita yang sakit, menyesal di kemudian hari, dalam kekekalan gak ada lagi. Gak ada waktu lagi kalau sudah masuk dalam kekekalan ya. Gak ada penyesalan lagi. Itu makanya selagi kita masih hidup, diberikan Tuhan kesempatan untuk bertobat, untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Inilah waktunya. Inilah waktunya ketika kita masih hidup. Ya, karena gini loh, hidup ini sangat singkat. Amin saudaraku? Singkat banget hidup ini. Singkat banget. Ya. Singkatnya kebangkitan. Ya, singkat sekali hidup kita ini. Wah, itu makanya manusia ini kadang-kadang gak sadar betapa hidupnya ini singkat. Pikirannya dia hidup itu selama-lamanya, atau suka-suka dia, atau dia yang mengatur hidup ini gitu. Karena nafas hidup kita ini ada yang memberikannya,
ada batas waktunya dan tidak seorang pun yang tahu kapan waktunya. Amin, saudaraku. Ya, coba kita lihat ya. Saya mau berbagikan tentang singkatnya hidup ini. Saudara, kita harus mengerti betapa berharganya hidup kita. Amin, saudaraku. Ya, karena begini, yang Tuhan mau supaya kita itu memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Bukan kematian yang kekal, tetapi hidup yang kekal artinya begini. Hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Karena begini loh, hidup ini singkat, tetapi hidup ini manusia ini adalah makhluk yang kekal. Tuh saudara sekalian. Dan semua kehidupan kita ini akan kita pertanggungjawabkan. Setiap orang masing-masing akan mempertanggungjawabkan dirinya di hadapan Tuhan. Tuh, saudara nggak bisa bilang aku kesel, aku selama hidupku ini kesel sama si ini, sakit hati sama si ini. Nggak bisa. Kalau dalam kekekalan kita nggak bisa mengatakan itu lagi. Karena Tuhan sudah mengatur semua kehidupan manusia dalam firman-Nya. Ya. Kedaulatan Tuhan adalah pada firman-Nya, saudaraku sekalian. Firman nggak bisa dirubah, nggak bisa dilanggar. Apa yang sudah Tuhan firmankan tidak mungkin ada yang bisa melanggarnya. Itu sebabnya ketika kita masih ada di muka bumi ini, kita harus sungguh-sungguh mengerti bahwa hidup saya kelak nanti akan kita pertanggungjawabkan, saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Itu makanya saudara perhatikan baik-baik. Tuhan itu datang supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Tuhan itu datang menjadi manusia, mengorbankan dirinya supaya kita memperoleh kehidupan dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan yang bilang, Tuhan gak mau supaya orang itu binasa. Tuhan gak mau seorang pun binasa. Tuhan gak mau seorang pun binasa. Amin, saudaraku? Amin. Kecuali saudara mengeraskan hati saudara, itu urusan saudara. Tetapi Tuhan berfirman, ya, itu makanya firman Tuhan mengatakan, ya, karena begitu besar kasih Allah kan, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya Tuhan datang. Supaya apa? Supaya kita hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Nah itu saudara sekalian. Itu makanya saudara tahu nggak, orang-orang yang dalam nih, perhatikan ini firman Tuhan yang menulis. Orang-orang yang masuk dalam kebinasaan yang kekal, hidupnya penuh dengan penyesalan. Yang ada hanya penyesalan di alam kekekalan sana. Contohnya siapa? Contohnya Lazarus dengan orang kaya. Lazarus yang miskin dengan orang kaya itu. Tahu? Apa yang dicatat oleh firman Tuhan, kata Tuhan Yesus? Hidupnya penuh dengan penyesalan. Celupkanlah air, suruh Lazarus memberitahukan kepada orang-orang keluargaku yang masih hidup. Benar nggak saudaraku sekalian? Penyesalan itu makanya selama kita masih hidup, kalau firman Tuhan mengingatkan kita, jangan kita keraskan hati kita. Nanti hidup penuh dengan air mata, nggak habis-habisnya penderitaan dalam kekekalan. Saudara, perhatikan baik-baik. Dalam kekekalan itu bukan 10, 50 tahun, 200 tahun, bukan, kekal. Selama-lamanya. Itu sebabnya kita harus mengerti bahwa hidup di muka bumi ini sangatlah singkat. Sangat singkat. Makanya firman Tuhan, singkatnya hidup ini. Sama-sama katakan, singkatnya hidup ini. 1, 2, 3. Coba kita lihat yuk, Mazmur 90 ayat 12.
Mazmur sudah dapat katakan amin? Mazmur 19:12 sudah? Sudah? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana, saudaraku sekalian. Ajarlah kami menghitung. Ini artinya menilai kehidupan kami. Bukan menghitung sampai berapa ya umur aku, bukan begitu. Saudara, ini berbicara, kalau terjemahannya bilang begini. Sadarkanlah kami, bahasa Indonesia masa kini ya. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Orang yang berbudi. Sadarkanlah kami betapa singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi apa? Orang yang berbudi. Tuh. Kenapa bisa berbudi? Karena dia sadar. Amin, saudaraku. Karena dia sadar. Tetapi lihat orang yang gak sadar diri. Coba perhatikan. Coba perhatikan orang yang gak sadar diri. Tuh. Dia gak remeh dengan firman Tuhan aja, dia gak remeh dia. Tuh. Firman Tuhan bilang, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Saudara sekalian, orang yang bijaksana itu orang yang berbudi, orang yang berhikmat. Itu dalam bahasa Ibrani-nya cokmah. Artinya bijaksana, berbudi, berhikmat. Bagaimana caranya orang berhikmat? Ya, apa? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saudara, kalau mau menjadi orang yang berbudi, takutlah akan Tuhan. Hanya orang yang takut akan Tuhan sadar akan kehidupannya. Coba orang yang gak takut akan Tuhan, dia santai-santai di dalam hidupnya. Berangai. Hidupnya akan selalu mengatakan, gampang terserah aja, biar aja. Dia akan anggap remeh dengan hidupnya. Perhatikan baik-baik. Ya. Karena begini, semua dalam kehidupan ini, saudara sekalian, akan kita tuai loh. Saya nggak habis-habisnya mengatakan bahwa hidup ini hanya singkat saja, karena yang akan kita hadapi itu adalah kekekalan. Saudara sekalian, itu makanya penderitaan yang kita alami di dunia ini hanya sementara saja. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita akan masuk dalam kekekalan. Amin, saudara. Duka cita, masalah akan kita hadapi. Itulah sebabnya ada Roh Kudus yang disebut Tuhan Roh penghibur, Roh penolong. Amin, saudaraku. Itu sebabnya ada Roh Kudus, karena gini loh. Kalau kita sadar bahwa hidup ini begitu singkat, kita akan terus hidup dalam takut akan Tuhan. Karena orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, orang yang berbudi, orang yang sadar bahwa hidup ini sangatlah singkat. Tapi coba orang yang gak sadar hidup ini singkat, perhatikan hidup mereka. Perhatikan hidup mereka. Tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Saudara, ini selalu saya sampaikan. Siapapun yang mendengar ini, saya enggak gini ya, saya ini hamba Tuhan begini, beda mungkin dengan yang kau harapkan. Kalau mungkin yang lain, baik-baiklah kamu, beribadahlah kamu. Udah gak zamannya sekarang lagi begitu-gitu. Kalau kamu gak mau ibadah, kamu udah diingatkan ya, urusan kamu sama Tuhan. Jangan nanti kamu di kemudian hari menyesali kemudian hari, sudah mau menghembuskan napas terakhirnya, panggil Pak Pendeta, panggil Pak Gembala, tolong saya dikuburkan nanti. Kalau ada masalah kayak gitu, baru panggil Pak Gembala.
Datang beribadah kadang mau, diingatkan tentang yang baik kadang mau. Tuh, sudah terjadi angin ribut, topan badai, nanti baru panggil Pak Gembala. Kayak apa nih? Saudara, hidup ini hanya sementara. Gunakan baik-baik kehidupan ini. Itu saudara ngerti nggak? Kehidupan ini seperti Tuhan menginvestasikan sesuatu kepada kita. Harus dipergunakan, harus dikerjakan. Kenapa? Karena hidup ini begitu singkat. Amin, saudara. Karena kita nggak tahu besok seperti apa, besok itu seperti apa kita nggak tahu. Cuman kita percaya bahwa Tuhan menuntun kita, membimbing kita. Kita nggak tahu umur kita. Coba kita lihat ya, Yakobus 4:14. Yakobus 4:14 apa kata firman Tuhan? Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Besok aku mau usaha ini, aku besok mau usaha itu. Kalau saudara baca ayat di atasnya ya, aku akan dapat untung seperti ini, akan seperti ini. Kalau aku begini, aku nanti dapat untung segini. Tus, jut, juta-juta, miliar-miliar. Dalam mimpinya seperti itu. Akhirnya apa? Gigit tikar. Bukan gigit jari lagi, tikarnya sudah digigit, gak ada tempatnya lagi. Bayangkan. Dia pikir dengan kekuatannya dia akan menghadapi hari besok. Firman Tuhan bilang hidupmu seperti uap saja. Harusnya kamu mengatakan bahwa kalau Tuhan mengizinkan aku. Kenapa? Karena manusia tidak berkuasa terhadap dirinya sendiri. Tidak berkuasa mengatur hidupnya. Saudara, kemarin kami kan baru dari Tumbang Pundut tuh. Ya, seorang anak Tuhan, pelayan Tuhan di sana meninggal secara mendadak. Habis dia berdoa, dia batuk, muntah darah dan meninggal. Begitu saja. Terus kita mau bilang apa? Apakah Tuhan menghukum dia? Apakah Tuhan tidak sayang sama dia? Mana bisa kita bilang begitu? Karena firman Tuhan sudah mengatakan hidup ini singkat. Kita bersyukur itu, makanya jangan anggap remeh dengan hidup kita. Saudara, saya bersyukurnya begini loh, melihat keluarga ini, melihat orang yang meninggal itu. Dia pada saat dia dipanggil Tuhan, hidupnya setia kepada Tuhan. Tidak dia pada saat di botol Malaga dipanggil Tuhan pada saat pegang mihuk Malaga. Tidak seperti itu. Dia sudah persiapkan hari Minggu saya mimpin pujian, dia persiapkan lagunya. Mereka berdoa puasa. Waktu dia mau buka doa puasa bersama suami dan keluarganya dengan jemaat yang lain, saudara semua doa puasa, mau buka puasa. Dia habis penyembahan, dia batuk, dia berdarah. Nggak sempat dilarikan lagi ke puskesmas, sudah meninggal. Artinya apa? Hidup ini saya mau kasih tahu ya, bukan kita yang ngatur, tetapi hidup ini harus kita pertanggungjawabkan. Besok gampang jak. Saudara nggak bisa bilang begitu kalau saudara. Karena begini, perhatikan baik-baik. Firman Tuhan bilang, kamu nggak tahu apa yang terjadi besok. Karena hidupmu itu seperti uap saja. Saudara, memang kita nggak tahu sampai kapan umur kita. Memang kita nggak tahu. Karena Tuhan merahasiakannya. Kita nggak tahu. Tetapi yang Tuhan mau supaya kita takut akan Dia.
Apa itu orang yang takut akan Tuhan? Orang yang berhikmat, orang yang bijaksana. Saudara, berbicara tentang kehidupan adalah bicara tentang kekekalan. Saudara mau kemana? Berapa banyak saudara sudah diselamatkan dari kematian? Coba bayangkan. Bukan saudara, kita semua sudah berapa banyak dari kejadian-kejadian yang mematikan, yang kira-kiranya bisa merenggut nyawa kita. Tapi Tuhan masih berikan kita kesempatan. Coba, Tuhan gak biarkan kita mati waktu kita main judi, waktu kita mabuk, benar gak? Benar gak? Kalau itu terjadi, kemana hidup kita? Makanya perhatikan hidup yang kekal. 2 Korintus 4 ayat 18 bilang begini. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Memang kita mengalami penderitaan, kita mengalami kesedihan, kita mengalami tantangan, kita mengalami air mata dalam hidup ini. Tetapi kata firman Tuhan melalui Paulus, itu sementara saja. Karena yang kami perhatikan bukan hidup yang kelihatan ini, bukan penderitaan sekarang ini yang aku fokuskan, tapi yang kami lihat, yang kami fokuskan, ya, yang tidak kelihatan, yang kekal itu. Saudara, saya mau kasih tahu, yang meninggal itu kemarin anaknya masih kecil, masih SD, masih lebih besar si Atul, masih SD, masih kelas 3 SD, satunya nggak tahu, kelas 1 barangkali. Saya membayangkan itu betapa hancur hati suaminya. Ini meninggalnya ibu-ibu, istri. Tuh. Itu melayani Tuhan. Tapi Tuhan panggil kan? Pada saat dia melayani, setelah dia bikin ujian untuk hari Minggu, wow, dia ambil doa puasa untuk melaksanakan tugasnya. Amin, saudaraku. Amin. Jangan perhatikan, jangan fokus sama yang kelihatan ini. Yang kelihatan ini sementara saja, saudaraku sekalian. Perhatikanlah yang kekal itu. Hiduplah untuk tujuan yang kekal itu. Dulu kita memang anggap remeh dalam hidup kita. Kita suka-suka kita. Sekarang saudara, saya mau kasih tahu dan ingatkan kepada kita semua, jangan kita seperti itu lagi. Kita harus bertumbuh dalam Tuhan. Kita harus bertumbuh dalam takut akan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga kita sadar betapa singkatnya hidup ini. Amin, saudaraku? Amin. Amin. Karena firman Tuhan bilang begini, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Berharga. Kematian orang yang dikasihi Tuhan itu sangat berharga. Sangat berharga. Amin, saudaraku? Bukan cara mati seperti apa, bukan. Saudara, Bapak ini bicara-bicara kematian kayak orang mau mati aja semua. Lah, karena kita nggak tahu hari besok, kata firman Tuhan. Tapi yang kita tahu bahwa Tuhan memimpin kita, menuntun hidup kita, memelihara kita, menjaga kita untuk hari besok. Itu yang kita tahu. Amin, saudaraku? Karena semuanya rahasia Tuhan. Dan Tuhan bilang melalui firman-Nya, melalui Raja Daud, berharga kematian orang yang dikasihi. Itu sebabnya sebenarnya kita nggak perlu lagi takut dengan kematian kalau kita hidup dalam kebenaran, dalam takut akan Tuhan. Amin, saudara. Amsal terakhir, yuk kita buka ayat terakhir. Amsal 25 ayat 2.
Amsal 25 ayat 2. Amsal 25 Amsal 25 ayat 2. Saudara berkatakan amin? Amin. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Merahasiakan sesuatu ini tahu nggak artinya dalam bahasa aslinya? Menutupi, ditutup Tuhan, dijauhkan Tuhan, ditutup Tuhan. Kadang-kadang Tuhan itu menutup sesuatu itu, tidak dikatakannya kepada hambanya. Saudara, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Bukankah kita ilmamat yang rajani? Tetapi perhatikan, tidak semua perkara kadang-kadang Tuhan kasih tahu. Apalagi mengenai umur. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa begini. Tetapi firman Tuhan bilang, kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu, mencoba untuk mengetahui. Tuh, kenapa aku begini ya Tuhan? Kenapa aku menghadapi tantangan ini ya? Kita boleh cari tahu sama Tuhan, boleh. Kita boleh mengoreksi diri kita, bisa. Itu namanya orang berhikmat, saudaraku sekalian. Bukan berangilah, berangi biar cak, terserah Tuhan cak. Bukan begitu juga. Kita bisa bertanya sama Tuhan. Tetapi ketika Tuhan menutup segala sesuatunya untuk diketahui, itu adalah otoritasnya Tuhan. Bagian kita yang penting adalah milikilah hati yang bijaksana. Sadarkanlah kami betapa singkatnya hidup ini, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana, memperoleh hati yang berhikmat, cokmat, memperoleh hati yang berbudi. Dan itu bisa kita peroleh hanya dalam takut akan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Mulai hari ini saya mau himbau kita semua, takutlah akan Tuhan, hormati Tuhan. Jangan mau hidup sama hidup yang lama lagi, saudara nanti. Perhatikan, Tuhan mau supaya kita masuk dalam kemuliaan yang kekal. Perhatikan, Tuhan tidak ingin seorang pun yang binasa, kecuali kita yang pilih. Karena begini, Tuhan ciptakan manusia itu mempunyai kehendak bebas. Tuhan gak paksa-paksa orang. Yo, ibadah hipotena, elak turute. Yo, amun kau tahu ibadah, yo ibadah. Kalau kamu bisa gak mabuk-mabukan, gak usah. Kalau kamu gak bisa begini begitu, ayo. Tuhan itu adalah Raja. Dia memang penuh kasih, memang dia kasih. Tetapi dia adalah Raja yang harus kita taati. Harus kita taati. Itu bukti orang yang takut akan Tuhan. Hidup ini singkat saja, saudara sekalian. Gunakan waktu yang ada ini. Gunakan waktu yang ada. Gunakan waktu yang ada untuk takut akan Tuhan. Gunakanlah waktu yang ada. Jangan kita sia-siakan hidup kita seperti kami dulu, seperti kita dulu. Kita tidak mengerti dulu kehidupan ini kan? Tetapi sekarang kita sudah mendengar berita baik, kabar baik tentang Yesus. Jangan kita sia-siakan lagi hidup kita. Layani Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan, kamu tuh nggak tahu apa yang terjadi besok. Kamu nggak tahu kata Tuhan, hidupmu seperti uap saja. Tetapi Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan. Amin, saudaraku? Amin? Amin? Gunakan waktu yang ada, takutlah akan Tuhan. Dimanapun kita berada, cintailah Tuhan, ingatlah akan Tuhan.
Amin, saudaraku. Saudara, jangan takut akan Tuhan tuh kayak mau dibujuk-bujuk, dirayu-rayu. Jangan begitu. Gak ada waktu lagi, ini udah mau datang Tuhan ini mau jemput orang. Iya. Ibadah mereka, iya, itu ibadah. Contohnya enggak. Iya. Iya. Akhirnya begitu-begitu terus seumur hidup. Akhirnya kita nggak bergerak-gerak. Iya. Oh iya ya. Ya. Aku lagi pusing. Capek. Arek pikiran. Pak Gembala kami ini orang yang ketus-ketus. Saudara kapan mau bertumbuhnya kalau nggak begitu? Bujur ya? Saudara-saudara, bila kita mau menerima berkat Tuhan, tetaplah kamu beribadah. Berikan persembahanmu yang banyak-banyak. Saudara mau mendengar yang seperti itu dari saya? Mau, suka? Saudara tuh dilus-lus terus gitu. Kapan bertumbuhnya? Udah bertahun-tahun, puluhan tahun. Coba saya mengingat dulu si Raju suatu ini belum di Flashcard ini. Waktu penyerahan anak itu. Bujur ya? Waktu Natal di sini, Dos. Jadi high teh penyerahan anak. Udah berapa puluh tahun itu coba? Masa ibadah kamu dus? Dus. Oh, ibadah hipotek. Mau begitu terus apa? Elah berjudi dus. Elah berpoli-poli dus. Oh my God. Istilahnya kayak si Christian Eleazar digendong sampai puluhan tahun. Oh my God. Mau seperti itu kah kita? Enggak dong, dikasih ke kadang-kadang makanan yang keras dong. Bujur dia. Emangnya Tuhan itu datang menjemput menjadi manusia untuk supaya kita baik terus? Ibadah ikarna. Oh, ini ibadah ikarna. Elak kulut teh. Sampai kapan mau pakai gitu? Amin, saudaraku. Amin. Kok pembawa ini? Ya terserah saudara. Pokoknya apa yang benar disampaikan deh. Amin, saudaraku. Amin. Siap menjadi orang bijaksana? Sadarkanlah kami Tuhan betapa singkatnya hidup ini, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana, berbudi, berhikmat. Itu artinya cokmah, itu bahasa Ibrani-nya. Coba saudara diajaran di sini bahasa Ibrani, bahasa Yunani, kurang apa lagi? Bahasa Inggris gitu, aduh, hai, sudah. Amin, saudaraku. Tuhan sayang sama kita semua, Bang. Gak ada yang gak disayang Tuhan. Kita semuanya disayang Tuhan, sama di mata Tuhan. Fungsinya aja yang berbeda. Semua kita dipelihara Tuhan. Makanya hormati Tuhan, amin. Mari kita berdoa, kita menurut zaman kudus. Tuhan, terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah diberitakan, tolonglah kami Tuhan. Kami semua hamba dan semua jemaat-Mu di tempat ini untuk hidup takut akan Tuhan, mencintai Engkau Tuhan. Tolonglah kami Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara kami yang lebih hebat, termasuk hamba-Mu Tuhan di antara kami. Tidak ada Tuhan, enggak Tuhan, enggak. Kami sama-sama semuanya yang Tuhan kasihi, yang Tuhan sayang. Tapi bawalah kami untuk kami sadar senantiasa betapa singkatnya hidup ini. Tolong kami Tuhan, semua kami ingatkanlah setiap hari bahwa hidup ini begitu singkatnya Tuhan. Sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana, hati yang berbudi, hati yang berhikmat, yang diperoleh adalah takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tolong hamba, tolong kami semua Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran firman ini Tuhan.
Terima kasih dalam nama Yesus. Kami sambut firman Tuhan, kami terima dengan sukacita. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita akan berjalan kudus. Mari yang bertugas maju ke depan. Ibu gembala ke depan, ibu gembala. Kita berdoa, kita berdoa. Mari kita bagi berdiri terus. Hormati tubuh dan darah Tuhan. Tuhan, kami mau perjamuan kudus. Urapilah roti dan anggur ini Tuhan. Bukan hanya sekedar berlalu begitu saja, tapi kami mau memperingati pengorbanan-Mu bagi kami. Cinta-Mu, sayang-Mu yang begitu dahsyat dan ajaib bagi kami Tuhan. Kami mau peringati sesuai dengan perkataan perintah-Mu Tuhan. Betapa hidup kami ini ada karena pengorbanan-Mu, karena kasih sayang-Mu Tuhan. Urapilah Tuhan roti dan anggur ini Tuhan, menjadi persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tubuh dan darah-Mu memberikan kami kelepasan, kemerdekaan, kesembuhan, kelepasan, pembebasan demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Kaulah Tuhan, Kaulah Rajaku, Kau yang bermulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala, dan sesudah itu Ia mengucapkan atasnya, mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kami mau melakukan. Dalam nama Yesus, roti ini adalah lambang tubuh-Mu, lambang persekutuan kami dengan tubuh-Mu Tuhan. Kami menyatu dengan tubuh-Mu yang sudah terpecah-pecah untuk kami. Dalam nama Yesus kami terima. Dalam nama Yesus. Mari angkat anggur itu tinggi-tinggi di atas kepala. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, terima kasih untuk darah-Mu yang telah tercurah menjadi perjanjian yang baru antara Engkau dan kami, untuk keselamatan kami, untuk membebaskan kami dari dosa, dari perbudakan dosa, dari belenggu dosa, dari kebiasaan buruk turun-temurun. Demi nama Yesus, darah Yesus membebaskan kami.
menyucikan kami, melepaskan kami dari segala kutuk dan hutang dosa. Demi nama Yesus, kami terima kuasa darah-Mu Tuhan sebagai persekutuan dengan darah-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Naikkan pujian bagi Tuhan. Naikkan syukur untuk darah Yesus dan tubuh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh ya Rabba kasyakar Rabba. Haleluya. Tuhan kami, Allah kami, selama-lamanya kami menyembah-Mu. Engkau yang sudah menebus kami, membebaskan kami. Haleluya, haleluya. Oh ya Rabba kasih, Rabba kasih, terima kasih. Kami yang hina Kau jadikan mulia, kami yang sakit Kau sembuhkan, kami yang berbeban berat Kau berikan kelegaan. Oh haleluya, Kau memberkati kami dengan hidup yang berkelimpahan, untuk kami menjadi berkat, menjadi berkat, menjadi berkat. Kau berikan Roh Kudus-Mu untuk kami hidup dalam takut akan Engkau. Kami cinta padamu Yesus Tuhan. Oh Tuhan Yesus, penolong kami yang hidup. Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Dalam nama Yesus kami percaya tubuh dan darah menyatu dengan kami. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan, dari anugerah. Dalam nama Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Sebelum saya tutup, ada pengumuman yang perlu kita perhatikan. Ya, tetap kamu nih kubu doa ya saudara sekalian ya, tetap setia saja. 2 orang sepakat dalam nama-Ku kata Tuhan apa? Permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa. Amin. Amin saudaraku. Semangat saja dalam hidup ini untuk cinta Tuhan. Amin. Saya juga. Saudara mau diberkati Tuhan lebih lagi? Amin. Saya juga. Amin saudaraku. Amin. Saudara mau cinta Tuhan? Saya juga. Bukan saudara saja, itu firman untuk saya juga. Amin saudaraku. Kita doakan pembangunan gedung ibadah kita ya. Amin saudaraku. Amin. Ini sedang membangun pondasinya kita. Pondasinya dulu. Ya. Amin saudaraku. Apalagi yang mau dibilang Pak Gembala ini pasti tabur-tabur. Ya itu Pak, mau diberkati tapi nggak mau nabur. Saudara gini loh, saya mau kasih tahu ya ini tentang uang ini. Aduh jadi kepala lagi deh. Nggak apa-apa sebelum kita tutup. Saudara mengenai perpuluhan, mengenai penaburan, persembahan khusus, itu janji Tuhan tentang keuangan loh, supaya kita nggak cinta uang. Ya. Itu bukan mempengaruhi kehidupan kekal saudara. Tapi kalau saudara mau hidup dalam kesusahan dalam hal keuangan, kehausan, kelaparan di muka bumi ini, tapi sudah terima keselamatan, itu urusan saudara. Amin saudaraku. Tuhan mengajar kita mengenai semua ini supaya kita cinta hanya kepada Tuhan, bukan cinta kepada duit. Nanti saya di Palangkaraya mau kasih tahu ini nih. Mau cinta Tuhan atau mau cinta mamon? Biarkan mereka.
Amin, saudaraku. Tabur, saudaraku sekalian. Tabur. Saya gini loh. Saya nggak umumkan sama semua dunia ini. Kami sedang bangun fondasi, silakan di Facebook. Silakan menabur. Siapa yang tunjukkan videonya aja. Siapa yang bergerak menabur silakan. Tapi nggak ada juga tuh. Kita bikin proposal nggak juga tuh, nggak apa. Ternyata begini loh. Tuhan mau memberkati umatnya, jemaatnya, ya, dari apa yang sudah difirmankannya. Amin, saudaraku. Amin. Makanya firman Tuhan bilang, taburlah maka kau akan menuai. Tabur. Belum lagi sampai mencucurkan air mata katanya kan? Yang menabur dengan mencucurkan air mata. Kita pintarnya kalau nyanyi itu ya. Tapi nggak bisa keluar Pak Gembala. Aduh, Pak Bayan. Ari amas teh. Male dompet teh. Akhirnya ya. Amin, ya makin kita lagi berdiri nanti pajak lagi. Nanti urusan Pak Memi sama Mama Memi aja mengenai itu. Amin. Kita udah ditebus Tuhan tapi kayak yang loyo-loyo. Kami kemarin aja tadinya hampir saya bilang ikut gembala ini mendahulu-dahulukan. Misalnya ini apa? Saya pikirnya ketumbang benar. Kebeda kerambang lagi. Oh no, tapi share aja ternyata kuat aja. Oh, ibu gembala ini hebat juga kalau bisa menyuruh kita ya. Besok lagi mau pemakaman saudara sekalian. Oh my God, Tuhan kuatkan saya saja. Biasanya hari Senin itu hari istirahat sebenarnya. Tapi apa boleh buatlah. Sukacita melayani Tuhan, kehormatan melayani Tuhan. Untung saya nggak bilang, capek aku. Vitamin, mana vitamin? Capek aku. Suntik vitamin. Paramek. Kalau begitu, aduh. Mari kita bagi berdiri. Tetap semangat dalam Tuhan ya. Saudara-saudara kita yang tidak datang ibadah diundang lagi. Ya. Diajak mereka, kalau perlu ditarik tangannya. Kamu mau hidup yang kekal atau kematian yang kekal? Gituin aja sekalian. Oh berkat Tuhan tapi begitu. Kamu udah, ayo kita ibadah, bilang aja gitu. Biar terpojok dia sekaliannya. Terbuka. Oh iya. Kami ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh Bapa, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji besar. Glory, ajaib Tuhan. Oh kami cinta Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Oh Bapa, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Semuanya kami, hamba dan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, mau semakin cinta Engkau, semakin sayang kepada-Mu lebih dari apapun juga. Karena Engkaulah tujuan hidup kami. Karena Engkaulah tujuan hidup kami. Bertemu muka dengan Engkau. Itulah tujuan hidup kami Tuhan. Kepada Engkau penebus kami, pencipta kami yang agung. Terima kasih, berkati setiap kami di tempat ini. Berkati jemaat-Mu, rumah tangga, hidup nikah mereka,
Keluarga mereka berkati Tuhan. Pulihkan segala sesuatunya ya Tuhan. Usaha pekerjaan mereka pulihkan, berkati. Oh haleluya. Dalam nama Yesus, hiburkan hati mereka Roh Kudus. Ingatkan mereka bahwa ada Tuhan yang menolong. Mungkin manusia bisa saja meninggalkan mereka, tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Menghibur, menolong, dan menopang hidup mereka. Dalam nama Yesus, segarkan roh, jiwa, dan tubuh umat jemaat di tempat ini. Dan kami semuanya Tuhan, segarkan Tuhan, untuk semakin cinta Tuhan. Dan biarlah api Roh Kudus, api Roh Kudus, api cintakan Tuhan, api kemuliaan Tuhan, itu membakar setiap jemaatmu di tempat ini. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, demi nama Yesus, membakar setiap hati sehingga mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat Tuhan, adalah berkat kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus Tuhan anaknya yang tunggal, itu menyertai engkau dan saya. Pulanglah ke rumahmu dengan selamat, dalam sukacita berkumpul bersama keluarga, anak-anakmu, keluarga besarmu, berkumpul dalam kasih Tuhan, dalam berkat Tuhan yang melimpah, dalam sukacita surgawi. Dalam nama Yesus, dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus itu ada atas engkau dan saya setiap hari, setiap waktu, hidup dalam persekutuan dengan Roh Kudus sampai Tuhan datang menjemput kita orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu.